warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Amalia Soliha, mahasiswa Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman di rumah mengenai fenomena tumbuhan cerica papaya yang tumbuh di tempat yang berbeda. Nah, cerica papaya ini merupakan tumbuhan yang sering sekali dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, entah itu untuk dimakan buahnya atau dimanfaatkan daunnya untuk pakan ternak. Di belakang saya ini terdapat spesies cerica papaya atau biasa kita kenal dengan pepaya yang tumbuh di tempat yang tidak strategis, yakni dekat bangunan. Yuk mendekat. Nah, bisa dilihat ya, boleh mendekat lagi. Bisa dilihat ya, kalau misalnya batangnya itu dia tumbuh tidak normal, seperti terkena gangguan dari bangunan yang ada di sebelahnya. Tumbuhan dikotil ini berbatang semi berkayu dengan batang bulat, berwarna putih kecoklatan dan terdapat bekas-bekas tangkai daun, serta berongga dan jarang bercabang. Nah, biasanya tumbuhan pepaya ini memiliki tekstur licin, tetapi di sini batangnya agak kasar dan beralur. Lalu terdapat juga bagian batang yang terlepas sehingga memperlihatkan rongga yang ada di dalam tumbuhan ini. Untuk daunnya sendiri terlihat bahwa cukup normal, cuman ada beberapa daun yang memang dia kering gitu, seperti ini. Dia sudah kering. Daunnya yang tunggal dengan torehan Palmati-partitus terlihat kering dan menguning di bagian torehannya. Hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan akar sehingga terjadi hambatan dalam pengangkutan air dan zat hara ke daun. Jika terdapat banyak daun yang seperti ini, maka proses fotosintesis pun dapat terganggu. Taksis daunnya spiral, buah dan bunga tumbuh aksiler. Buah yang berbentuk bulat lonjong menandakan bahwa buah ini dihasilkan dari penyerbukan hermaprodit. Nah, jadi menurut Jimenez DKK 2014, buah pepaya dapat memiliki 3 bentuk tergantung bentuk seksualnya. Jika hanya bunga betina yang berkembang, maka buah cenderung bulat seperti pada gambar A. Bentuk lonjong karena penyerbukan hermaprodit, yakni ketika bunga jantan dan betina sama-sama berkembang pada satu pohon seperti pada gambar B, dan buah berbentuk kecil karena hanya bunga jantan yang berkembang pada satu pohon seperti pada gambar C dan D. Nah, sedangkan di belakang saya ini terdapat tumbuhan cerica papaya yang tumbuh di tempat yang berbeda. Boleh mendekat. Untuk batangnya dia lebih tegak dan seperti tidak terganggu dengan bangunan di sebelahnya. Cuman untuk daunnya sendiri bisa dibilang agak mirip dengan di tempat yang tadi. Namun, hanya ditemukan satu helai daun yang berwarna kekuningan. Sepertinya daun ini sudah tua dan akan gugur. Jadi, hal ini bukan terjadi karena faktor hambatan pada pengangkutan air dari akar ya teman-teman. Meskipun begitu, aneh sekali ditemukan banyak daun yang mengkerut di bagian tepinya. Nah, mengenai ini, menurut Balitas atau Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, daun mengkerut ini dapat disebabkan oleh TLCV atau Tobacco Leaf Curl Virus yang dapat ditularkan oleh Bemisia tabaci atau kutu kebul. Nah, tapi memang diperlukan pengamatan dan penelitian lebih jauh nih mengenai ini. Nah, menarik bukan fakta di antara kedua tanaman cerica papaya yang hidup di tempat yang berbeda. Nah, untuk teman-teman yang kepo dengan fakta-fakta unik lainnya, jangan lupa ikuti video aku ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!